Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Medan Akidah dimanapun Anda berada. Saya akan berbicara tentang adanya Islah Bahrawi. Jadi kita melihat fenomena di Indonesia kita, para politikus-politikus, kemudian beberapa orang yang mengorbitkan dirinya menjadi tokoh. Ada beberapa cara dan langkah mereka bagaimana melompat ke sana, melompat ke sini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Dan sekarang kita lihat adanya Pondok Pesantren Al-Khazini, salah satu pesantren tua di Indonesia, di mana pada beberapa waktu yang lalu beliau Kiai Abdus Salam Mujib dan pesantrennya dan juga para santri mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan innillahi wa inna ilaihi raji'un, berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada beliau dan mereka semuanya. Saya lanjut kepada apa yang saya sampaikan dari kesempatan ini. Di satu sisi orang-orang yang ingin mengupgrade status sosialnya di publik dan mendapatkan dukungan ini dan itu banyak cara. Salah satunya ini kita angkat sekarang ada Islah Bahrawi, di mana seolah-olah Islah Bahrawi ini membela betul bagaimana pesantren ini dengan nama baiknya terjaga. Saya kembali kepada permasalahan yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazini, di mana ketika Islah Bahrawi seolah-olah mendukung saya satu-satunya yang akan pasang badan membela Pondok Pesantren Al-Khazini, katanya begitu. Tapi sekali lagi, ketika orang yang tidak berbicara pada posisinya, pada keadaan dan kualitas dirinya, ketika baiklah, ketika dia sebagai seorang kutu buku, suka baca buku, silakan. Tapi ketika orang yang bukan secara hakikat dia sebagai seorang santri, dengan seluk-beluknya dia tahu, paham dan dengan kesantrian, tentu ketika berbicara itu ngawur, bahkan bisa merugikan terhadap pesantren sendiri. Salah satu contoh, mari kita akan merosting adanya perkataan-perkataan Islah Bahrawi. Apakah dia identik dengan seorang santri yang pada hakikatnya as-santri bisyahidi halihi wa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi' sunnata rasulil amin dan seterusnya. Kita akan dengarkan bersama-sama dan kita akan menilai. Panjenengan akan melihat siapa Islah Bahrawi, dan yang saya sayangkan adalah ketika dia seolah-olah membela pesantren dengan pernyataan-pernyataannya, dengan kedangkalan wawasannya terhadap pesantren, akhirnya merugikan pesantren dan menimbulkan fitnah kepada pengasuh-pengasuh pesantren, kepada para kiai. Coba kita lihat, kita ikuti videonya berikut ini. Seluruh santri yang gugur dalam musibah tersebut bisa diterima di sisi Allah dan segala amal ibadahnya juga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amal ibadahnya mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amal ibadahnya mendapat tempat yang layak di sisinya. Amal ibadahnya. Lanjut. Mudah-mudahan di alam akhirat diberi alam yang terang benderang. Di alam akhirat diberi alam yang terang benderang. Jadi di alam akhirat dikasih alam lagi. Ini mukadimah yang belepotan ya. Artinya saya sampaikan ketika orang dengan kesantriannya menguasai ilmu balaghah, tentu dia menguasai, artinya sudah pada posisi fasahatul kalam. Jadi bicaranya itu bisa dipaham oleh kesantrian. Ini dalam rangka kita mengkomparasikan adanya keilmuan yang dimiliki oleh beliau tentang keilmuan, wawasan keilmuan umum dengan yaitu kepesantrenan. Dan bahasanya seperti itu. Kita lanjutkan. Orang-orang yang menyerang musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini ini, orang-orang yang menyerang musibah yang terjadi, maksudnya orang-orang yang menyerang pesantren, pengurus pesantren, kelalaiannya, mungkin begitu, maksudnya begitu. Kalau orang-orang menyerang musibah di pesantren Al-Khazini adalah orang-orang yang menurut saya tidak paham tentang suasana kebatinan yang ada di dalam pesantren. Suasana kejiwaan, begitu maksudnya ya. Jadi bukan kebatinan, ini malah akan memframing bahwa pesantren itu mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan. Ya bisa juga itu kita bisa terima ya, kosakata semacam itu. Akan tetapi dengan adanya konotasi kata-kata kebatinan itu ada Islam kebatinan dan lain sebagainya. Ini cobalah diluruskan ya, sekali lagi kita jauhkan kata-kata yang sekiranya konotasinya kepada kesesatan, yaitu Islam kebatinan, agama kebatinan, itu supaya tidak terdapat pada label pesantren dan kepesantrenan. Bahwa orang-orang banyak yang tidak tahu bagaimana kultur yang terjadi di dalam pesantren.
Berarti orang-orang banyak yang tidak tahu. Jadi yang tahu dia. Coba kita lihat selanjutnya. Apa saja yang dia ketahui tentang pesantrenan? Menjadi seorang kiai yang memiliki pesantren harus siap untuk mengemis pendanaan kepada banyak orang, termasuk kepada wali santri. Jadi bahasanya kok menjadi kiai itu harus siap mengemis katanya. Astagfirullah. Baik, lanjut. Saya sering mengatakan di beberapa pesantren bahwa pesantren itu pada dasarnya adalah tempat penitipan anak dari para wali santri yang tidak pernah memberatkan dan tidak pernah memberlakukan SPP kepada wali santri. Pesantren itu adalah tempat penitipan anak. Bagaimana orang awam itu melihat pesantren itu sebagai tempat pembuangan anak nakal, yaitu tempat untuk penitipan anak. Loh, ini malah dilabeli semacam ini. Bagaimana Anda memperjuangkan pesantren, berusaha supaya pesantren itu dipercaya oleh masyarakat, kalau misalkan Anda mengistilahkan pesantren sebagai tempat penitipan anak? Ada yang lebih mulia dikit aja lah gitu loh. Saya menjadi santri tahunan. Menjadi santri tahunan, ya berarti nyicipin lah, pernah mesantren begitu ya istilahnya, pernah mesantren. Jadi kalau mesantren itu ya bisa jadi sebulan, setahun, ya tapi nggak dapat apa-apa gitu loh. Kalau misalkan umumnya coba kita lihat seperti Kiai Idrus Ramli, 18 tahun di pesantren. Kemudian Ustadz Abdul Somad sejak kecil di pesantren. Kemudian seperti Buya Yahya sejak kecil di pesantren. Jadi bukan beberapa tahun tapi puluhan tahun. Baru itu kredibilitas di dalam keilmuannya itu bisa dipegang dan dipercaya. Jadi ini yang perlu kita tegaskan. Jadi kalau misalkan baru beberapa tahun menyantren kemudian berbicara tentang agama pada akhirnya, karena kita lihat beberapa hal ya, banyak di video-video saya sebelumnya, sebelum kemudian Islah Bahrawi ini menyerang saya, kita counter adanya penyesatan-penyesatan, kemudian pencaplokan-pencaplokan ayat yang dibawa di dalam pidato-pidatonya. Ya ini. Pada hakikatnya kita tahu sekarang. Jadi mesantren hanya beberapa tahun, di mana untuk menguasai keilmuan, hasanah keilmuan yang berjubel di dalam pesantren itu tidak cukup ditempuh beberapa tahun, tapi minimal ya puluhan tahun lah. Nah, ini saya sampaikan kepada panjenengan supaya paham dan maklum kualitas daripada pribadi seseorang ketika berbicara agama. Saya mohon maaf sekali lagi, bukan dalam rangka mendiskreditkan atau dalam rangka meremehkan, bukan dalam rangka batrul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, tidak. Tapi dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwasanya hati-hati ketika mendapatkan sesuatu informasi keagamaan dari orang yang tidak kredibel, tidak pada posisinya dia sebagai seorang yang ahli berbicara agama, hati-hati. Banyak penyesatan di situ. Kita lanjut. Dan bahkan keluarga saya memiliki banyak pesantren. Beberapa saudara saya juga sampai saat ini masih mengoperasikan beberapa pesantren. Dan mereka memang tidak pernah menjadi orang yang bersandar kepada bantuan-bantuan dari pihak lain atau dari para pengusaha misalnya. Tadi katanya itu punya keluarga, jadi dia mengoperasikan pesantren. Saudara-saudaranya ada yang punya pesantren, tidak pernah mengemis-ngemis. Tapi tadi katanya sebagai kiai harus siap mengemis. Jadi nggak jadi dong seorang kiai kalau misalkan nggak bisa ngemis atau tidak jadi ngemis-ngemis seperti itu. Kiai-kiai di pondok pesantren tradisional tidak ada satupun yang merancang pesantren itu dengan memiliki gambar atau spesifikasi teknis sesuai dengan gambaran orang-orang kota yang seolah-olah harus ada arsitek yang terjun ke situ untuk merancang bangunan itu. Oh, sebentar dulu. Kiai-kiai mana dulu? Kok tidak ada satupun kiai yang mempunyai arsitek, perencanaan yang matang ketika mau membangun? Coba, Anda itu makanya ketika wawasan Anda segitu, artinya ibaratnya kata di dalam tempurung, itu melompatlah dulu. Keluar dari tempurung dan melihat di luar. Jadi seperti pondok pesantren Sidogiri, bagaimana planningnya, perencanaannya, kemudian dengan matang, dengan arsiteknya dan lain sebagainya, itu sudah ada beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun sebelumnya mungkin, itu sudah disiapkan. Dan saya sendiri juga punya di awal denahnya semacam ini. Ini arsitek yang melaksanakan, ini arsitek yang menjalankan. Kok malah ini memframing pesantren seolah-olah pesantren itu acuh nggak acuh, artinya nggak becus begitu loh. Kita lanjut. Karena para kiai yang memiliki pesantren itu biasanya
membangun berdasarkan kemampuannya. Punya uang untuk membeli semen 50 sak, dia bangun. Berkemampuan untuk membeli batu bata sebesar 1000 balok misalnya, akan dia bangun. Ya enggak lah, enggak ada. Punya berapa 50 sak langsung bangun. Kemudian dapat batu 1000 balok bangun. Ya enggak begitu juga. Ada perencanaan. Jadi enggak asal-asalan kiai itu, enggak asal-asalan. Bahkan para kiai ini membangun pesantren itu karena memang tidak bisa mengenakan SPP kepada santrinya. Dia kemudian mengemis kepada wali santri dan juga donatur-donatur di kampung-kampung itu. Sebentar, ini video saya potong-potong. Jadi pada poin per poin yang saya komentari. Kenapa? Karena ada istilah di sini, ada kontradiksi antara pernyataan awal. Jadi kiai harus siap mengemis. Kemudian dia punya saudara jadi kiai, katanya dia tidak pernah mengemis-ngemis dengan kebutuhannya. Lalu barusan disampaikan ya harus mengemis lagi. Terus yang benar yang mana? Saya adalah mantan santri salaf yang merasakan. Sebentar. Mantan santri. Berarti sudah bukan santri sekarang. Kan ada istilah begini. Lebih baik dibilang sebagai mantan maling daripada dibilang mantan santri. Artinya kalau mantan maling ya sudah insaf. Dia sudah tidak melakukan perbuatan kriminal lagi. Karena sudah mantan maling, sudah taubat gitu. Tapi kalau mantan santri sudah nggak jadi santri, akhirnya jadi maling. Atau menjadi orang bejas lah seperti itu. Kok ada istilah mantan santri dibangga-banggain? Bagaimana pengabdian kita terhadap para kiai? Bagaimana pengabdian kita terhadap pesantren? Kita ikut membesarkan bersama-sama dengan para kiai. Bahkan para kiai kadang-kadang ketika dia sudah kehabisan biaya untuk membangun pesantren, dia mengadakan haul. Dia mengadakan hajatan-hajatan yang sebenarnya yang diharapkan adalah adanya pemasukan kepada pesantren untuk membangun bangunan fisik yang sebenarnya diperlukan oleh para santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah. Jadi sekarang begini intinya. Ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan misalkan haul, itu mengajak zikir bersama, itu dakwah. Jadi kalau misalkan dikatakan kiai-kiai kemudian kita tidak punya uang, itu mengadakan acara-acara haul dan sebagainya, pada intinya ingin menggalang dana, cari duit. Ini fitnah luar biasa kepada para kiai. Jadi ya sudahlah, jelas ketika Anda tidak paham tentang kepesantrenan, ya jangan mengaku-ngaku saya tahu betul santri, banyak orang yang tidak tahu tentang kepesantrenan dan lain sebagainya. Hati-hati. Tidak seperti itu. Jadi orang awam harus paham tentang hal ini supaya tidak semakin buruk citra pesantren. Sebagaimana kita lihat hari ini mulai diserang tentang adab, kemudian jadi perbudakan katanya ketika melayani atau mengabdi atau khidmah kepada pesantren lil ma'had lil ummah. Kacau ini. Jadi mungkin ini adalah satu-satunya yang berani untuk membela pesantren terkait dengan musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini. Saya siap pasang badan untuk itu karena saya paham bagaimana seorang kiai membesarkan pesantrennya. Jadi satu-satunya yang bela Al-Khazini, enggak lah. Coba Anda lihat siapa saja yang datang ke Al-Khazini, para habaib, kemudian FPI juga turun di sana untuk membersihkan, membantu evakuasi dan lain sebagainya. Habib Jamal datang ke sana, kemudian dari Dalwa para habaib yang lain, kemudian para tokoh-tokoh kiai yang lain, keluarga Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Ismail, kemudian banyak dari Peloso dan semuanya itu bela, itu membantu, memberikan dukungan moral, support, doa dan pembelaan kepada Pondok Pesantren Al-Khazini. Kok ngaku-ngaku saya satu-satunya yang bela Al-Khazini? Aduh, bangun. Perasaan orang ini terlalu jauh mengandai-andai deh. Ya sudahlah, intinya begini, saudaraku muslimin dimanapun Anda berada, jangan pernah terkecoh dengan persoalan ini. Dan yang saya sayangkan dari awal, banyak misinformasi yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini tentang adanya pesantren. Jadi seolah-olah dia tampil di depan, dia membela pesantren. Tapi pada hakikatnya ini memfitnah pesantren, membuat fitnah terhadap kiai-kiai. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Sorad di dalam bukunya, menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW dari pertama kali berdakwah, dia niatnya untuk mendapatkan politik kekuasaan. Kurang lebihnya begitu bahasanya. Coba Anda lihat.
Anda perhatikan baik-baik. Ini kurang ajar pernyataan seperti itu. Dan ketika saya menyampaikan hal tersebut, sebagaimana kata Islah Bahrawi waktu itu, waktu menyerang saya sebelum saya masuk ke lapas, katanya dia serang Kiai NU, saat Aqil Siraj diserang. Kiai Said Aqil, termasuk saya juga, Habib Hussein Ja'far Haddad, ini semua dihina semua sama dia ini. Kenapa? Pada dasarnya ini yang saya katakan. Pada dasarnya ini adalah korban-korban dari politisasi agama. Dia kemudian memecah belah umat atas nama agama, karena memang ternyata Fahid ini adalah koordinator 212 di Jawa Timur. Saya diserang. Mau nggak diserang gimana? Tapi lebih pasnya itu bukan menyerang. Saya meluruskan. Ini adalah persoalan agama. Ini masalah persoalan integritas. Ini masalah persoalan keilmuan. Masalah khazanah. Yang harus dijaga keotentikannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang mempunyai komoditas politik. Bagaimana dia mendapatkan posisi. Seolah-olah membiarkan kemudian orang awam dikelabui oleh orang-orang semacam Anda. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, hati-hati waspada dengan persoalan agama ketika siapapun dia berbicara. Entah dia mengatasnamakan Gus lah, punya keluarga pesantren dan sebagainya. Ini adalah satu fitnah di akhir zaman, harus kita waspadai. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi wawasan bagi Islah Bahrawi untuk memperbaiki semuanya ketika dia mau berbicara persoalan yang tidak dia kuasai. Jadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Ketika sesuatu diserahkan kepada selain ahlinya, seseorang yang berbicara tidak dalam ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya di akhir zaman akan datang yaitu Ruwaibidah. Ketika ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, siapa Ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amma. Orang yang seolah-olah sok pintar, sok jago, berbicara di luar daripada bidangnya, daripada kompetensinya, daripada keahliannya, maka hancur semuanya. Kita jaga bersama-sama agama kita. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keridhaan oleh Allah, dan diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.